Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Arisa. Korps Marinir merupakan pasukan elit TNI Angkatan Laut yang hari ini genap berusia 76 tahun. Sejak dibentuk pada 15 November 1945, satuan yang memiliki ciri khas baret ungu ini telah banyak mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Upacara peringatan HUT ke-76 kali ini bertemakan mengabdi kepada Ibu Pertiwi untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sejumlah prajurit Korps Marinir meneriakkan yel-yel saat mengikuti upacara peringatan HUT ke-76 Korps Marinir di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Senin pagi. Selain Kepala Staf TNI Angkatan Laut, upacara ini juga dihadiri Komandan Korps Marinir, Majen TNI Marinir Suhartono, anggota TNI AL, pejabat utama Mabes TNI AL, hingga warga kehormatan Marinir. Laksamana Yudo Margono yang memimpin upacara peringatan HUT ke-76 Marinir sempat melakukan pengecekan pasukan dengan menaiki mobil jeep. Dalam pidatonya, Kasal berpesan untuk meningkatkan profesionalisme dan naluri tempur yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi modern yang mampu mengantar kebesaran nama Korps Marinir dan Angkatan Laut. Dalam HUT ke-76 Marinir, Kasal juga mengatakan Komandan Korps Marinir dan Kormar akan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 3 atau Letnan Jenderal TNI Marinir atau satu level dengan Pangkostrat. Saat ini dan Kormar dijabat oleh perwira tinggi bintang 2 berpangkat Mayor Jenderal TNI Marinir. Yudo mengatakan peningkatan status Korps Marinir secara otomatis juga diikuti dengan penambahan tugas. HUT ke-75 yang lalu pernah saya sampaikan bahwa Marinir nanti juga akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Ya, tinggal menunggu Kep Panglima TNI. Ya, tinggal menunggu Kep Panglima TNI. Nanti tanyakan Panglima TNI kapan Kepnya diturunkan. Ya, seperti yang HUT 75 yang lalu kan sudah saya sampaikan bahwa Marinir nanti akan dipimpin Jenderal Bintang 3. Marinir dibuat besar tadi bukan dibesarkan hanya personel saja, termasuk alutsistanya. Sehingga nanti kekuatan dan kemampuan di Pasmar 1, 2, 3 ini akan sama. Sama seperti Armada kan, 1, 2, 3 secara bertahap akan kita samakan. Sehingga nanti untuk menghadapi trouble spot di wilayah barat, tengah maupun timur ini nggak perlu lagi jarak jauh, mereka sudah memiliki kemampuan yang sama. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan TNI Angkatan Laut tetap loyal terhadap siapapun pemimpin TNI. Yudo mengatakan dirinya sejak awal telah menyampaikan bahwa militer harus loyal. Karena itu ia menyatakan jangan meragukan loyalitas TNI AL. Dari awal kan sudah saya sampaikan bahwa militer itu adalah pertama adalah loyalitas. Ya, jadi jangan ragukan loyalitas TNI AL, jangan ragukan loyalitas Marinir yang selama ini sudah terbukti. Ya, saya kira itu saja. Saya kira siapapun pemimpinnya kita harus loyal. Marinir berulang tahun ke-76, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan TNI Angkatan Laut tetap loyal siapapun yang menjabat Panglima TNI. Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua DPD RI yang sekaligus mantan Komandan Korps Marinir TNI AL, Letjen Marinir Purnawirawan Nono Sampono. Selamat sore, Pak Nono, apa kabar? Selamat sore, Priska, Kompas. Saya pertama-tama mengucapkan Dirgahayu ke-76 untuk Marinir. Terima kasih, Marinir. Terima kasih Pak Nono. Kalau bicara soal hari ulang tahun Marinir hari ini, yang menarik tadi Kasal menegaskan berpesan bahwa jangan ragukan loyalitas TNI AL, siapapun yang jadi panglimanya. Apa sebenarnya yang ingin ditekankan dengan pesan penting ini, Pak Nono? Saya kira selayaknya nilai-nilai yang merupakan jati diri prajurit TNI, khususnya Korps Marinir, mestinya yang dikedepankan adalah loyalitas. Ya, dedikasi, kemudian itulah nilai-nilai kejuangan. Nah, kita ada dua, ada nilai kejuangan, ada nilai profesionalisme. Jadi TNI Marinir adalah prajurit pejuang sekaligus prajurit profesional. Saya kira yang dimaksud Kasal tadi itu berada pada lingkup nilai-nilai kejuangan. Yang diutamakan memang loyalitas. Oke. Marinir ini pejuang dan juga profesionalitas yang harus dijaga. Dan bicara soal
hari ini juga yang ditekankan oleh Kasal bahwa nantinya Dan Kormar ini akan menjabat bintang 3 begitu ya, Pak Nono. Nah, sebagai Dan Kormar mungkin Pak Nono bisa menggambarkan apa sih yang berbeda nantinya kalau Dan Kormarnya menjadi bintang 3 berpangkat Letjen? Begini, konsekuensi dari pembagian wilayah strategis. Jadi Indonesia ini sebelum ini dibagi dua Indonesia Barat dan Timur. Ya. Mengingat tantangan dinamika lingkungan strategis dan geostrategis, maka semua komponen TNI itu dibagi 3. Seperti misalnya Kostrat yang tadinya cuma 2 divisi menjadi 3. Kemudian armada RI, konsekuensi daripada itu juga maka Marinir juga dibagi 3 agar menjadi satu komando gabungan wilayah TNI yang ada tergelar di 3 wilayah ini. Dan di masa lalu memang Orde Baru pernah dibagi 4 ya, dibagi 4 Kowilhan. Nah, sekarang Kogabwilhan 3. Nah, konsekuensi daripada itu maka unsur-unsur TNI yang ada di dalamnya termasuk Marinir dibagi 3. Nah, konsekuensi dari pembagian 3 kawasan dan kemudian membutuhkan tambahan jumlah maupun struktur organisasi sehingga mau tidak mau dinaikkan pangkatnya karena jumlah kesatuan yang ada kemudian prajuritnya mengharuskan pangkat yang memadai. Misalnya satu pasmar itu mendekati 1 divisi. Dipimpin oleh seorang brigadir jenderal. Nah, kemudian dengan adanya 3 ini maka ya mau tidak mau naik menjadi 3 bintang. Saya kira itu memang tuntutan organisasi seperti itu memang. Kemudian Marinir yang tadinya Kotama Bin pembinaan sekarang menjadi Kotama Ops. Jadi langsung di bawah perintah Panglima TNI, satuan-satuan TNI termasuk Marinir yang ada di wilayah masing-masing. Nah, di wilayah masing-masing ini juga ada satu panglima berbintang 3, yaitu Panggogas Gapwilhan. Satu di wilayah barat dipimpin oleh seorang perwira tinggi berpangkat Laksamana Madya dari TNI AL. Kemudian di wilayah tengah juga bintang 3 oleh perwira tinggi Marsikal Madya dari AURI. Kemudian yang di timur berbintang 3 juga Letnan Jenderal dari TNI AD. Kira-kira seperti itu. Pak Nono, berarti kalau mengemban Komando Utama Operasi atau Kotama Ops, nantinya Marinir ini akan melaksanakan tugas operasi militer perang dan juga selain perang, begitu? Betul, di bawah Panglima TNI langsung. Jadi kalau yang lalu memang Marinir sebagai Kotama Bin di bawah Kepala Staf Angkatan Laut saja, tugasnya hanya menyiapkan. Nanti menggunakan pihak lain. Tetapi sekarang ini Panglima bisa langsung memerintahkan dan kemudian mengoperasikan. Pengendali juga tergantung operasi apa yang akan digelar. Misalnya kalau operasi amfibi sudah jelas, doktrinnya ada, gabungan. Tetapi ada operasi-operasi lain, khusus termasuk operasi selain perang, di mana komando langsung bisa oleh Panglima TNI. Komando langsung dari Panglima TNI. Nah, berarti yang harus disiapkan secara sederhananya kepada awam dijelaskan apa saja Pak Nono dengan penambahan tugas ini, apakah dari kemampuan personel, jumlah personel, juga kekuatan dari struktur organisasi ini? Saya kira tidak ada masalah karena struktur organisasi dari yang paling bawah, misalnya dari peleton, menaik menjadi kompi menjadi batalion menjadi brigade atau regimen, dan seterusnya menjadi divisi misalnya, itu memang sudah ada tatarannya. Siapa yang memimpin pada tataran itu dan seterusnya. Manusianya berapa, peralatan apa yang diperlukan, senjatanya, peralatan bantuan tempur, bantuan administrasi dan seterusnya. Itu sudah ada. Jadi Marinir mirip sekali dengan Kostrat. Satuan yang memang satuan tempur dengan spesifik sebagai pasukan pendarat, tentu memiliki sarana komando dan pengendalian yang hampir mirip. Hanya memang medan operasinya Marinir itu adalah pasukan pendarat, sehingga dia harus bisa bermain dari laut, kemudian menyerbu ke arah darat, kira-kira begitu.
Kalau begitu dengan tugas baru ini tantangannya pun berbeda pasti ya Pak Nono. Apa tantangan yang harus diwaspadai juga disiapkan sejak sekarang oleh Korps Marinir khususnya? Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat, semakin canggih, tentu mengharuskan penyesuaian. Pertama dari kemampuan manusianya dulu, kesiapan tempurnya, kesiapan operasinya, kemudian bicara tentang alutsista pendukung dan senjata. Yang ketiga tentu ada strategi, kemudian bentuk dari peperangan itu sendiri. Sekarang semakin canggih dan kita sudah memiliki konsep tentang pertahanan, terutama pertahanan kita, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, tentu memiliki porsi besar kemungkinan terjadinya operasi adalah operasi gabungan, tetapi porsi laut tentu besar sekali sebagai negara kepulauan. Nah, oleh karena itu sebagai negara besar tentu sangat diperlukan Korps Marinir yang kuat, yang tangguh, yang profesional, yang memiliki nilai-nilai juang yang tinggi. Saya kira itu. Kalau Pak Nono juga apakah melihat perubahan struktur ini nanti juga menjawab tantangan karena kita negaranya negara kepulauan, negara maritim, itulah yang jadi visi jarak jauh bangsa kita, begitu Pak Nono? Saya kira ya, kita hidup ditakdirkan oleh Tuhan pada wilayah seperti ini ya, di mana kita bukan wilayah daratan benua seperti Australia atau China atau Jerman atau Rusia. Kita adalah negara kepulauan, lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Nah, sehingga dua sarana ini yang membuat kita harus menyesuaikan dalam segala hal. Pola hidup kita dalam menuju ke menjadi kebutuhan hidup yang sejahtera, masalah ekonomi misalnya, ya aspek laut itu menjadi sangat penting, aspek maritim, pembangunan kelautan itu penting sekali. Nah, tentang keamanan, kemudian kedaulatan wilayah, tentu laut menjadi bagian, karena laut itu juga teritorial kita. Bukan hanya wilayah di darat, jadi Lebensraum, ruang hidup bangsa Indonesia ada di pulau dan di laut. Kira-kira begitu, sehingga inilah yang harus kita jaga, karena laut dan daratan kita harus sama-sama kita kelola. Harus kita kuasai dan kita amankan untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa. Ya, dan terakhir kalau begitu yang ditunggu landasan aturannya berarti apakah betul, koreksi saya kalau salah, surat keputusan dari Panglima TNI? Karena ini komandonya di bawah Panglima TNI begitu ya Pak Nono ya? Setuju. Jadi memang setelah keputusan Presiden tentang perubahan organisasi TNI secara menyeluruh, ini kemudian disertai dengan keputusan Panglima untuk mengisi struktur yang baru ini. Walaupun sebenarnya yang lama, yang baru ini adalah pengembangan atau peningkatan dari yang lama. Baik, kita tunggu jadi nanti. Surat perintah ini penting, oke. Baik, perubahan struktur ini sekaligus juga menambah kekuatan, salah satunya dari Marinir, Korps Marinir. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Letjen Marinir Purnawirawan Nono Sampono telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu, selamat sore.